Adapun contoh dari teorema 4 ini yaitu yang pertama, diketahui barisan Xn yaitu 1 per n untuk n anggota himpunan bilang asli. Kalau kita daftarkan anggotanya, maka anggota barisan 1 per n yaitu 1, 1 per 2, 1 per 3, dan seterusnya. Dimana sudah diketahui bahwa sudah pernah kita bahas juga pada pertemuan tentang definisi dan limit barisan, bahwa barisan 1 per n merupakan barisan yang konvergen, yaitu konvergen ke 0. Barisan 1 per n ini juga merupakan barisan monoton. Kenapa? Karena jika kita uraikan anggotanya, maka akan memenuhi syarat definisi dari barisan turun. Sehingga 1 per n kita kategorikan sebagai barisan monoton. Kemudian lagi, barisan tersebut, barisan 1 per n juga memiliki barisan bagian yang turun. Misalnya kita misalkan barisan bagiannya adalah 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya, 1 per 2k, dan seterusnya. Jadi barisan tersebut merupakan barisan bagian turun atau barisan bagian monoton. Kemudian yang kedua adalah kita ambil barisan Xn yaitu negatif 1 pangkat n. Dimana kalau kita daftarkan anggotanya, anggotanya adalah min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Seperti yang telah dibahas pada contoh kedua, diketahui bahwa barisan negatif 1 pangkat n ini merupakan barisan divergen dan juga bukan barisan monoton. Kenapa? Karena kalau kita lihat anggotanya, lihat bahwa barisan tersebut naik turun atau turun naik, sehingga tidak memenuhi syarat dari definisi barisan monoton. Tetapi barisan tersebut memiliki barisan bagian yang monoton. Misalkan kita ambil barisan bagiannya yaitu negatif 1 pangkat 2n kurang 1, dimana anggotanya adalah negatif 1, negatif 1, negatif 1, dan seterusnya, dimana barisan ini memenuhi syarat dari definisi dari barisan monoton. Karena barisan konstan itu adalah termasuk salah satu dari barisan yang monoton. Jadi, dua contoh ini merupakan penerapan dari teorema keempat, yaitu bahwa suatu barisan bilangan real X, baik itu merupakan barisan konvergen maupun barisan divergen, dia pasti memiliki subbarisan atau barisan bagian yang monoton. Nah, bagaimana jika barisan bilangan real tersebut terbatas? Apakah subbarisannya juga monoton? Nah, itu akan lebih lanjut kita bahas pada teorema selanjutnya, yaitu teorema Bolzano-Weierstrass. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema Bolzano-Weierstrass. Baik, pada teorema sebelumnya sudah pernah disinggung bahwa jika X merupakan barisan bilangan real, maka barisan bilangan real tersebut memiliki barisan bagian yang monoton. Lalu bagaimana seandainya barisan bilangan real tersebut dia terbatas? Apakah barisan bagiannya juga konvergen atau malah divergen atau yang lainnya? Baik, di teorema Bolzano-Weierstrass inilah yang akan lebih lanjut membahas mengenai bagaimana sih barisan bagian dari barisan bilangan real yang terbatas. Teorema yang kelima yaitu teorema Bolzano-Weierstrass. Teorema ini mengatakan bahwa setiap bilangan real yang terbatas pasti memuat barisan bagian yang konvergen. Kita tahu kan teorema sebelumnya mengatakan, yaitu teorema keempat mengatakan bahwa jika X adalah barisan bilangan real, maka pasti memiliki subbarisan atau barisan bagian yang monoton. Tapi untuk teorema Bolzano-Weierstrass ini lebih spesifikkan lagi, yaitu bahwa setiap bilangan real yang terbatas, kita tahu kan bahwa bilangan real itu kan dia pasti memiliki
subbarisan yang monoton. Tapi yang untuk ini, setiap bilangan real yang terbatas pasti memuat barisan bagian yang konvergen. Apa sih contohnya? Misalkan, ketahukan barisan 1 per n itu merupakan contoh dari barisan bilangan real yang terbatas. Mengapa terbatas? Karena kita dapat menemukan nilai m yang lebih dari 0, yaitu misalkan 1, di mana nilai mutlak dari 1 per n itu nilainya kurang dari atau sama dengan m. Sehingga dapat dikatakan bahwa barisan 1 per m itu merupakan barisan yang terbatas. Dan diketahui juga bahwa barisan 1 per m itu merupakan contoh dari barisan yang konvergen. Mengapa? Seperti yang pernah disinggung pada penjelasan mengenai contoh-contoh dari limit barisan, diketahui bahwa barisan 1 per n itu dia konvergen ke 0. Jadi itulah salah satu contoh dari barisan bilangan real yang terbatas, di mana dia pasti memuat barisan bagian yang konvergen. Adapun uraian buktinya untuk boson White ini sebagai berikut. Adapun bukti dari teorema yaitu boson White sebagai berikut. Pertama-tama diketahui bahwa barisan bilangan real xn yaitu xn itu terbatas. Yang akan membuktikan bahwa pada barisan bilangan real yang terbatas terdapat barisan bagian yang konvergen. Adapun uraian buktinya sebagai berikut. Seperti kita ketahui bahwa barisan bilangan real x yaitu xn itu merupakan barisan yang terbatas. Kemudian kita misalkan atau namakan S, di mana S ini merupakan himpunan dari xn yang merupakan rank dari barisan. Maka ranknya ini bisa finite maupun infinite. Jadi di sini terbagi dua kasus, yaitu untuk S yang finite dan untuk S yang infinite. Adapun uraiannya sebagai berikut. Adapun uraian dari bukti teorema 5 sebagai berikut. Untuk yang kasus yang pertama, kita misalkan bahwa himpunan S tadi merupakan himpunan yang finite. Artinya, kalau kita uraikan maka menjadi X1, X2, dan seterusnya sampai Xt. Artinya, terdapat M anggota himpunan bilangan asli dengan 1 kurang dari atau sama dengan M kurang dari atau sama dengan T. Dan barisan RK, di mana K anggota himpunan bilangan asli dengan R1 kurang dari R2 kurang dari R3 kurang dari dan seterusnya hingga X suku XR1 itu sama dengan XR2 sama dengan dan seterusnya sama dengan XM. Ini berarti terdapat barisan bagian yaitu XRK untuk K anggota himpunan bilangan asli yang konvergen ke XM. Adapun bukti untuk kasus kedua pembuktian teorema 5 sebagai berikut. Kita misalkan himpunan S merupakan himpunan yang infinite dan terinfinite dan diketahui bahwa S tersebut terbatas. Maka himpunan S mempunyai titik cluster atau titik limit, di mana kita misalkan X adalah titik limitnya. Dan kita misalkan lagi UK yang merupakan persekitaran dari titik F, di mana karena dia persekitaran maka UK adalah interval dari X kurang 1 per K, X tambah 1 per K. Jika kita jabarkan untuk K sama dengan 1, maka terdapat XR1 anggota dari himpunan S beririsan dengan U1, di mana XR1 itu tidak sama dengan X. Sebenarnya hingga nilai mutlak dari XR1 kurang X itu nilainya adalah kurang dari 1. Selanjutnya, untuk K sama dengan 2, maka terdapat XR2 anggota himpunan S yang beririsan dengan U2, di mana XR2 tidak sama dengan X. Demikian hingga nilai mutlak dari XR2 kurang X itu nilainya kurang dari setengah. Selanjutnya, untuk K sama dengan 3, maka terdapat XR3 anggota dari himpunan S yang beririsan dengan U3, di mana XR3 itu tidak sama dengan X. Demikian hingga
nilai mutlak dari XR3 itu kurang dari X itu nilainya kurang dari 1/3. Jika kita teruskan lagi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk K sama dengan N, maka terdapat XRN anggota dari himpunan S yang barisan dengan UN, di mana XRN itu tidak sama dengan X. Sehingga nilai mutlak dari XRN kurang X itu nilainya kurang dari 1/N. Kemudian kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Maka berdasarkan sifat Archimedes terdapat K anggota himpunan bilangan asli 9 hingga 1/K kurang dari epsilon. Akibatnya untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K berlaku nilai mutlak dari XRN kurang X itu nilainya kurang dari 1/N kurang dari atau sama dengan 1/K kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa barisan XRN konvergen ke X, di mana XRN itu merupakan barisan bagian dari X, sehingga terbukti untuk teorema Bolzano-Weierstrass ini.